Selamat datang di TKIT, SDIT, dan SMP-IT Abu Bakar Ash-Shiddiq, tempat di mana anak-anak tumbuh menjadi generasi yang soleh, cerdas, dan berkarakter. Di sini, kami tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai keislaman yang membentuk karakter mulia. Dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kami memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Guru-guru kami yang berdedikasi selalu hadir dengan penuh kasih sayang, membimbing setiap anak untuk mencapai potensi terbaik mereka. Karakter yang kuat dimulai dari akhlak yang baik, dan di sini kami tanamkan cinta kepada Allah, keluarga, dan sesama. Jadilah bagian dari keluarga besar Abu Bakar Ash-Shiddiq. Daftarkan anak Anda sekarang, dan saksikan mereka tumbuh menjadi pribadi yang soleh, cerdas, dan berkarakter. Lahu kama qalu, kemudian mereka tetap berkata seperti itu. Faqala lahum, kemudian Nabi mereka berkata kepada mereka, a'timu bihadhihi sholati. A'timu teh lamun diterjemahkan ini mah gelapkanlah, maksudnya tunggulah waktunya sampai betul-betul gelap. Maksudnya apa? Akhirkanlah sholat isya ini. Fa innakum qad fudiltum biha ala sairil umam, karena kalian sudah diutamakan biha dengan sholat isya ini ala sairil umam, dibanding umat-umat lain. Walam yusalliha ummatun qablakum, dan tidak ada yang melaksanakan sholat isya umat sebelum kalian. Nah, baik itu bacaan isya teh diakhirkeun. Memang ada dua ya, ada juga hadis yang mengatakan kalaulah orang tahu tentang keutamaan shaf pertama dalam sholat isya di masjid, dia akan datang meskipun merangkak. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas qudrah dan iradahnya serta limpahan nikmat yang Allah berikan, patut kita syukuri kita masih dimudahkan Allah untuk terus senantiasa melaksanakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, yakni thalabul ilmi, tentunya dengan niatan memperkuat kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya besar harapan kita setiap langkah-langkah kita menuju tempat ini menjadi langkah-langkah diturunkannya rahmat Allah, menjadi langkah-langkah diampuninya dosa-dosa kita, dan tentunya menjadi langkah-langkah dimudahkannya kita memasuki surganya Allah nanti. Ihwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad pagi hari ini kita berkesempatan menerima nasihat-nasihat sebagai penguat iman dari Al-Ustadz Dr. Haris Muslim, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua, dan insya Allah bahasan ataupun tema yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dari kajian pagi hari ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran sebagai tambahan motivasi bagi kita, dan tentunya sebagai tambahan hazanah keilmuan kita, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu kami informasikan sesuai dengan video yang tadi diputar berulang-ulang di layar ini, Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq telah membuka penerimaan peserta didik baru di tingkat TKIT, SDIT, dan SMP-IT. Silakan ibu bapak sekalian, bagi yang punya anak, cucu, wargi-wargi dan sebagainya, bisa bergabung bersama kami di Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Khairiyah. Untuk informasi lebih lanjut, ada panitia di depan
menyediakan meja, silakan bisa tanya-tanya lebih lanjut terkait informasi lebih detailnya. Baik, ikhwati iman sekalian, maka dari itu sebelum dimulai mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Abu Bakar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji, membahas tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus kita sepakati ya, siapa umat Nabi Muhammad itu? Apakah kita termasuk umat Nabi Muhammad ya? Atau apakah umat Nabi Muhammad itu adalah yang beriman saja? Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi itu diutus rahmatan lil alamin ya, dan Nabi itu adalah Rasul akhir zaman. Jadi sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman tidak akan ada Nabi lagi, tidak akan ada Rasul lagi. Berarti semuanya itu adalah umat yang masuk kepada umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya lalu, apakah yang disebut dengan umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang beriman saja atau tidak? Maka dalam hal ini umat ini dibagi dua. Ada ummatud dakwah ya. Umat dakwah itu siapa? Semuanya, baik yang beriman baik yang tidak beriman. Karena sejatinya Rasul diutus untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Rasul diutus mengajak mereka untuk taat kepada Rasulullah SAW. Sejatinya seperti itu. Nah, tetapi ada yang menerima dakwahnya, ada yang tidak. Maka yang menerima dakwah Nabi itu disebutnya ummatul ijabah. Yang tidak menerima dakwah Nabi atau belum, itu disebutnya ummatud dakwah. Kenapa? Karena mereka juga diseru dan mereka juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu keutamaan ini buat siapa? Apakah keutamaan ini buat umat seluruhnya atau ummatul ijabah? Nah, maka keutamaan-keutamaan ini adalah bagi mereka yang menerima dakwah Nabi. Karena bagi mereka yang tidak menerima dakwah Nabi, keutamaan ini sejatinya diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau. Nah, ini ya. Kemudian lalu kalau kita berbicara umat Nabi, dan umat Nabi itu kan dari sejak Rasul diutus sampai hari kiamat ya. Di generasi mana yang lebih mulia? Ya, pasti akan menjawab ya generasi para sahabat ya. Karena hadisnya jelas, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya zaman itu adalah zamanku. Kemudian setelah itu. Tetapi sebetulnya keutamaan umat yang datang setelah Nabi. Jadi kalau sahabat kan mengalami zaman bertemu dengan Nabi. Kalau kita kan jauh sekali jarak kita dengan Nabi. Ribuan tahun jarak kita dengan Nabi. Sehingga tidak sempat ketemu. Tetapi itulah umat yang dirindukan oleh Nabi.
Jadi Nabi pernah satu ketika berkata kepada para sahabat, ada lafaz yang menyebutkan, aku rindu kepada ahbabi, ishtaqtu ahbabi, aku rindu kepada saudara-saudara yang aku cintai. Ya, ahbab, ahbab itu jama dari habib. Habib itu adalah saudara yang sangat aku cintai, kecintaanku, kata Nabi. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan lafaz ini tidak sahih. Yang sahih itu adalah lafaz Nabi pernah mengatakan, aku rindu kepada ikhwani, saudara-saudaraku. Baik disebut ikhwani, baik disebut ahbabi, di sana ada kecintaan dan ada kerinduan kepada Nabi. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, bukankah aku ini adalah ikhwanuk? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi, tidak. Kalian itu adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Siapa ikhwani itu? Ikhwani itu adalah kaum, umat yang nanti datang setelah aku. Mereka lahir setelah aku wafat, tetapi mereka beriman kepadaku. Bu, Pak, cing orang kalebet jalmi anu dipikasono ku Rasul henteu. Janten Rasul kapungkur kantos ka para sahabat sono cenah. Sono ka saha? Ka ikhwan. Sono ka saha? Ka ahbab. Pan abdi cenah ieu teh sahabat-sahabat Nabi, dulur-dulur Nabi, wargi-wargi Nabi, saur Nabi teh gitu nya. Sanes cenah. Sanes ka aranjeun. Ka saha atuh? Ka umat kami anu engke sumpigna saatos kami sok sanaos teu patepang tapi iman. Ya, pala wargi mudah-mudahan urang kalebet jalmi anu dipikasono ku Rasul eta. Ya, kulantaran kitu pertarosan salajengna urang sono teu ka Rasul. Ya, apakah kita mempunyai rasa rindu kepada Nabi? Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, ya, tetapi Nabi hadir di dalam kehidupan kita, lalu kita timbul rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena cinta dan rindu itu tidak sebelah pihak. Ya, kade. Karena ari bogoh mah teu tiasa sabulahnya. Teu tiasa kedah batu turun ke si naik. Kedah ulah bangbung rangaek. Naon bangbung rangaek teh? Itu embung ieu daek gitunya. Moal nyambung atuh. Ya. Nah, demikian juga kecintaan kita kepada Nabi. Kalau Nabi mengatakan saudara-saudaraku yang aku rindukan, berarti aku cintai gitu ya. Nah, berarti itu tidak akan apa? Moal nyantok cek urang Sunda mah. Kasaha moal nyantok teh? Ka jelema anu di dirina teu aya rasa cinta ka Nabi. Kajalma anu di dirina teu aya rasa sono ka Nabi, ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ieu para wargi sadayana. Jadi itulah yang disebut dengan umat Nabi Muhammad. Lalu apa saja keutamaan-keutamaan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya? Karena tidak ada umat setelah Nabi Muhammad. Ya. Jadi dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Saya sebetulnya banyak, tapi ada juga yang masih mirip-mirip gitu ya. Saya di sini muat 10 ya. Kita coba secara cepat saja ya. Yang pertama, umat Nabi itu adalah umat terbaik. Umat terbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena melaksanakan peran amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kejelekan. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalaulah ahli-ahli kitab itu mereka kemudian beriman, maka itu baik buat mereka.
minhumul mu'minun, di antara ahli kitab itu ada yang beriman, tetapi wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka itu adalah fasik. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penafsirannya khairu ummah ini ada yang mengatakan maksudnya adalah untuk orang-orang muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi banyak juga mufassir yang mentafsirkan bahwa khairu ummah di sini adalah khairun nasi minan nas. Manusia terbaik di antara orang-orang yang ada. Jadi orang-orang terbaik di antara ribuan atau jutaan manusia yang ada. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Kenapa mereka disebut umat terbaik? Karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, lalu di zaman Nabi itu kan ada ahlul kitab. Di zaman Nabi itu kan ada ahlul kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Nah, apakah mereka termasuk khairu ummah? Maka di sini walau amana ahlul kitabi, kalaulah ahli kitab itu kemudian mereka beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kedatangan Nabi Muhammad sudah dijelaskan dalam kitab mereka. Berarti kalau mereka konsisten dengan kitab mereka, mereka pasti iman kepada Nabi Muhammad. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, maka itu baik buat mereka. Jadi mereka masuk kepada khairu ummah itu karena apa? Karena imannya. Nah, makanya tadi saya katakan yang mendapatkan kebaikan ini, keutamaan ini umat ijabah, umat dakwah. Sejatinya buat semuanya. Tetapi ini akan kena kepada siapa? Kepada ummatul ijabah, ya. Nah, kenapa? Maka ahlu kitab juga kalau dia menerima dakwah Nabi, maka dia khairul lahum. Tetapi kebanyakan mereka itu fasiqun. Kenapa fasik? Karena mereka tahu di dalam kitab mereka disebutkan akan ada Rasul setelah di akhir zaman itu namanya Muhammad, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, maka di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan Rasul bersabda, nukmilu yaumal qiyamati sab'ina ummatan. Nanti pada hari kiamat itu akan kami sempurnakan menjadi 70 umat. Nahnu akhiruha wa khairuha. Kamilah, kitalah kata Nabi. Akhiruha, kita ini umat paling terakhir. Tetapi khairuha, tetapi kita ini adalah umat terbaik. Dalam lafaz lain, akramuha 'alallah, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu nu kahiji Pak Bunya. Jadi urang teh umat anu pangsaena. Naha pangsaena margi iman, naha pangsaena margi ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Upami urang teu kersa ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar sebagai tuntutan tina keimanan urang, tah kasaean eta teh bakal turun sakedik-sakedik gitunya. Nu salajengna umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang pertama masuk surga, ya. Umat yang pertama masuk surga. Pala wargi sadayana lebat surga na oge nya atos cita-cita sadaya jalma. Ayeuna sanes hungkul lebat surga, tatapina pangpayuna lebat surga. Ya, orang yang paling pertama masuk surga itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nuduhkeun naon? Umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun mereka masuk surga kalau beriman kepada Nabi mereka dan melaksanakan syariat sesuai yang dibawa oleh Nabi mereka. Nah, tetapi yang paling dulu masuk surga itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini, kata Nabi Muhammad, al-akhirun, orang yang datang terakhir, datang belakangan. Ya wal al-awwaluna yaumal qiyamah, tetapi nanti pada hari kiamat menjadi yang pertama. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata, dan kami adalah orang yang pertama masuk surga. Baida annahum utul kitaba min qablina, padahal mereka, ya, umat-umat sebelumnya diberi kitab sebelum kami. Wa utinahu min ba'dihim, dan kami diberi kitab itu Al-Qur'an setelah mereka.
Fakhtalafu, tetapi mereka berselisih, mereka ikhtilaf. Fahadanallahu limakhtalafu fihi, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita dari apa yang diperselisihkan itu, minal haqqi, mana yang benarnya, yaitu Al-Qur'an, ya. Fahada yaumuhumul ladzi ikhtalafu fihi hadanallahu lahu. Inilah hari yang mereka berselisih, hari kiamat, ya. Kemudian Allah memberi hidayah kepada kami. Qala, maka Nabi berkata, yaumul jumu'ati fal yaumu lana wa ghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasara. Di antara yang dipertentangkan juga adalah tentang hari Jumat. Maka Allah jadikan hari Jumat itu untuk orang Islam, untuk umat Nabi Muhammad. Hari Ghadan itu berarti kalau Jumat besok apa? Sabtunya. Sabtu hari apa? Hari Yahudi. Wa ba'da ghadin lin nasara, dan setelah besok ya pagetona gitu ya, lusanya itu adalah hari-hari Nasrani, yaitu hari Ahad, ya. Kalau di sana hari dinten masih ada kesami saras nama, ya. Cuman keutamaan hari itu untuk orang Islam itu adalah hari Jumat, gitu ya. Nah, ini adalah keutamaan yang kedua, yaitu umat yang pertama masuk surga meskipun datangnya itu terakhir, ya. Meskipun datangnya itu terakhir, tetapi nanti pada hari kiamat, nahnul akhirunal awwalun, kata Nabi. Kita ini memang datang terakhir, tapi nanti pada hari kiamat menjadi yang pertama. Selanjutnya, umat Nabi Muhammad itu umat yang moderat. Ummatan wasatan. Umat yang pertengahan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu ummatan wasatan, umat pertengahan. Dalam hadis disebutkan riwayat Bukhari, yang dimaksud dengan wasaton itu adlan, umat yang adil, ya. Adil itu kan seimbang di dalam segala perkara. Nanti kita mungkin sedikit ulas bagaimana konsep, ya. Sekarang kan sering disampaikan itu Islam wasatiyah, Islam yang moderat atau moderasi beragama, gitu ya. Meskipun kadang-kadang sedikit kebablasan, jadi segala menang. Ya, jadi temenang ngatumenangkeun. Ya, sebab lamun urang ngatumenangkeun eta teh tidak moderat, gitu ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan moderasi itu, gitu ya? Ummatan wasatan itu nanti kita ulas sedikit, ya. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kenapa Allah jadikan kalian itu umat wasatan, umat yang pertengahan, umat yang adil? Karena agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan Rasul menjadi saksi bagi kalian. Asbabun nuzul ayat ini, ya, atau penjelasan ayat ini dalam riwayat Bukhari dijelaskan nanti pada hari kiamat, kata Nabi, qala Rasulullah SAW, yaji'u Nuhun wa ummatuhu. Datanglah Nabi Nuh dengan umatnya, ya. Fayaqulullahu ta'ala hal ballagta. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau telah menyampaikan dakwah kepada siapa? Kepada umatnya, umat Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh itu dakwahnya berapa ratus tahun, ya. Tetapi yang beriman cuma berapa orang, ya, sampai akhirnya dimusnahkan atau ditenggelamkan dalam banjir, ya. Nah, kemudian nanti Allah bertanya, apakah Nuh itu engkau menyampaikan dakwah kamu? Nabi Nuh menjawab, na'am. Na'am, kata Nabi Nuh, ya. Ai Rabbi, betul, wahai Tuhanku, bahwa aku telah menyampaikan dakwah ini. Fayaqulu li ummatihi, kemudian Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, hal ballagakum, apakah Nuh telah menyampaikan dakwahnya kepada kalian? Fayaquluna la ma ja'ana min nabiyyin. Kata umat Nabi Nuh nanti itu, cenah tidak, dulu tidak pernah datang nabi, tidak pernah kami mendapatkan dakwah, tidak pernah kami mendapatkan risalah,
kenabian dari siapapun. Nah, lalu berarti kan Nuh ini di sini dibantah gitu ya. Fayaqulu linuhin, kemudian Allah bertanya kepada Nuh, man yashhadu laka, siapa yang menjadi saksi kamu bahwa kamu itu telah menyampaikan dakwah? Fayaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, yang menjadi saksi bahwa saya telah berdakwah itu adalah Muhammad dan umatnya. Kemudian kata Nabi, fanashhadu annahu qad ballagha, kemudian kami bersaksi, kita bersaksi bahwa Nuh itu betul-betul telah menyampaikan dakwahnya. Dan itulah yang dimaksud dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Maksud syuhada'a 'alan nas ini sebagai saksi, diantaranya ketika Nabi Nuh dibantah oleh umatnya, maka yang bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwahnya itu adalah Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad. Padahal umat Nabi Muhammad itu tidak bertemu dengan Nabi Nuh, ya, tidak bertemu dengan umat Nabi Nuh, tetapi Al-Quran menjelaskan dan kita beriman, kita yakin dengan apa yang dikisahkan oleh Al-Quran itu benar adanya, sehingga kita bisa bersaksi bahwa Nabi Nuh itu betul-betul melaksanakan dakwanya, padahal umat yang sejaman Nabi Nuh tidak mengakuinya. Itulah keutamaan umat Islam, ummatan wasatan. Karena dia wasatan, karena dia adil, maka dia bisa bersaksi atas kebenaran. Jadi konteks ayat ini sebagaimana dalam hadis tadi disambungkan dengan peristiwa tersebut, tetapi sesungguhnya maknanya adalah universal, bahwa karena kita mempunyai karakteristik wasat tadi, dan wasat itu artinya adil, maka di sini kita bisa menjadi syuhada 'alan nas. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita perhatikan ya, di dalam syariat itu sangat nampak sekali karakteristik wasatnya, wasatiyahnya. Mulai dari akidahnya, mulai dari ibadahnya, sampai dengan muamalahnya. Agama Islam itu agama anu cek urang Sunda mah sineger tengah, henteu berat kakatuhu, henteu berat kakenca, gitunya. Tidak terlalu berat kepada ke kanan, tidak terlalu berat ke kiri. Makanya kata Imam Hasan Basri, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang tengah, yang pertengahan, anu sineger tengah, gitu ya. Maka ini kita lihat misalkan ya, kita lihat di dalam syariat. Mungkin saya teringat menggambarkan bahwa Islam itu betul-betul moderat, betul-betul wasat, ya. Ketika sahabat Utsman bin Maz'un datang kepada Nabi, ya, datang kepada Nabi, kemudian kata Utsman bin Maz'un kepada Nabi, ya Rasulullah, lau azintali talaqtu khawlah wa haramtul lahma wala anamu abadan. Kata kurang lebih seperti itulah lafaz Utsman bin Maz'un itu. Kata Utsman bin Maz'un kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau engkau izinkan aku akan ceraikan istriku namanya Khawlah. Kemudian aku akan haramkan bagi diriku makan daging. Aku tidak akan makan daging. Kemudian aku tidak akan tidur tiap malam, akan bangun, gitu ya. Kata Utsman bin Maz'un. Ini mirip dengan 3 orang yang datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Siti Aisyah tentang bagaimana ibadah Nabi. Kemudian Siti Aisyah menyebutkan ibadah Nabi itu seperti apa. Kemudian yang 3 orang ini merasa bahwa ibadah mereka itu sangat sedikit. Akhirnya yang satu berjanji tidak akan pernah makan siang hari, akan saum selamanya. Yang satu berjanji tidak akan tidur malam, rek hudang, lain begadang, lain nonton bola, tahajud, gitu ya. Nah, hari orang mah dek begadang, nongkrong di pos ronda, main gapleh, gitunya. Nah, gitu. Nah, tapi ini enggak, dia akan qiyam setiap malam, gitu. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah. Kenapa? Dengan seperti itu mereka merasa lebih utama, mereka merasa lebih mulia, mereka merasa lebih beragama, gitu ya.
Kata Nabi, siapa tadi yang mengatakan seperti itu? Siapa? Kata Nabi, saya ini orang yang paling bertakwa, saya ini orang yang paling takut kepada Allah. Tetapi saya ini ada kalanya saum, ada kalanya buka. Ada kalanya tidur, ada kalanya bangun malam hari. Ya, aya waktuna kulem, aya waktuna tahajud. Gitunya. Kemudian saya juga menikah. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku. Kata Nabi seperti itu. Demikian juga kepada Utsman bin Maz'un. Kata Nabi kepada Utsman bin Maz'un, engkau jangan mengharamkan yang Allah halalkan kepada kamu. Ya, aku ini menikah. Aku ini juga memakan daging. Ya, kata Nabi, tidak ada rohbaniyah. La rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kependetaan, kepasturan, lamun dina Hindu Buddha manon, kebiksuan dalam Islam. Kenapa? Karena dalam paradigma mereka yang dinamakan beragama yang baik itu tinggal ke dunia kabeh. Jadi lamun orang masih kene dahar daging, lamun orang masih nikah, gitu ya, lamun orang masih kene menikmati kesenangan-kesenangan dunia, berarti teh can bener beragama. Kata Nabi bukan seperti itu. Bahkan kata Nabi, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan yang dihalalkan oleh Allah kepada kalian. Ya. Jadi dina Islam mah agama jeung dunia teh atau nabi dunia dengan akhirat itu berjalan seiring sejalan, seimbang. Jadi Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk merebut akhirat itu, untuk menggapai kesenangan akhirat itu, tinggalkan kesenangan dunia. Sehingga meninggalkan kesenangan itu tidak boleh makan yang enak, tidak boleh tidur enak, ya, bahkan tidak boleh menikah. Gitu ya. Kan begitu di agama lain mah. Kata Nabi, di Islam itu tidak ada. Makanya di Islam itu tidak ada yang disebut dengan agamawan. Tidak ada. Kenapa? Karena agamawan itu kita semua. Dan ketika kita melaksanakan beragama, ya, ketika kita melaksanakan beragama itu bukan berarti kita meninggalkan kesenangan-kesenangan yang dihalalkan. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu berlebihan. Ya, makanya kalau nggak salah saya pernah menerangkan itu. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu dunia tidak melalaikan kita dari akhirat. Jadi zuhud itu lain orang temenang benghar lain. Ya, da Abu Bakar benghar, Umar benghar, Utsman benghar. Apakah mereka tidak zuhud? Tidak, mereka itu zuhud. Kenapa? Kekayaan mereka tidak menjadikan mereka lalai dari akhirat. Justru yang dimaksud tidak zuhud itu adalah dunia melalaikan dari akhirat. Sok sanaos mungkin duniana saeutik. Nya, keur mah saeutik, miskin, tara salat. Gitunya. Kan nu kitu rugi mah atuh. Ngadua ka Allah macing beunghar. Ya, tapi rajin ibadah gitu. Nah, jadi Islam itu sineger tengah, teu berat ka katuhu, teu berat ka kenca, teu berat ka hareup, teu berat ka tukang, berat ka hareup nurugdug, berat ka tukang ngajengkang. Gitu ya. Tetapi itulah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Mangga tinggal syariat, ya. Syariat itu tidak memberatkan. Salat cuman berapa? Cuman 5 kali dalam sehari. Kalau kita laksanakan paling setengah jam tina sapoe teh. Saum berapa? Saum cuman 1 bulan dari 1 tahun. Haji 1 kali bagi yang mampu seumur hidup, gitu ya. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan agama itu, maka agama ini tidak pernah mengajarkan kepada kita itu, ya, selain bagaimana kita menjalankan hidup ini secara seimbang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Silahkan cari, silahkan tempuh, silahkan kalian mengharapkan apa yang Allah janjikan kepada kamu, apa yang Allah berikan nanti di akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa engkau masih punya jatah. Di mana? Di dunia ini. Jadikanlah dunia ini untuk mencapai keberhasilan dan keselamatan akhirat.
Jadi dunia mah lain loba jeung saeutikna, da loba jeung saeutikna mah relatif kayak eta. Gitu ya. Tetapi bagaimana dia membawa keberkahan dan menjadi wasilah untuk kebahagiaan akhirat. Inilah ummatan wasaton, ya. Dalam syariat misalkan nih, ummatan wasaton itu. Lihat saja, ya. Salat yang mampu berdiri, berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, ngagoler. Teu mampu ngagoler, salatan. Ya, salatan teu mampu ngagoler mah. Jadi sangat Islam itu makanya disebutnya juga al-hanifiyatus samhah. Agama yang lurus tapi sangat samhah, sangat fleksibel. Ya, kade, samhah, fleksibel itu bukan sangeunahna. Di dalam Islam itu prinsipnya mastata'tum. Apa mastata'tum itu? Semampunya. Sanes masyitum sadaekna. Sabab urang mah mastata'tum teh dina praktekna naon? Masyitum sahayangna. Kalau mastata'tum itu semampunya artinya apa? Di batas kemampuan kita itu di sanalah kita laksanakan. Ya. Sanggup ke masjid, cicing di imah. Gitunya. Nah, itu berarti apa? Masih itu menurut itu mah, gitu ya. Nah, inilah ya. Jadi kalau kita bahas ini wasatiyah ini mulai akidahnya, ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ibadahnya tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai bermuamalahnya baik dengan sesama manusia, baik dengan alam, dengan lingkungan, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Islam ini mengajarkan kita bersikap wasat, bersikap adil. Ya, bersikap adil. Jangan sampai ya, tetapi jangan sampai juga disalahpahami. Ya, sehingga kadang-kadang dengan alasan wasatiyah kita memboleh-bolehkan yang tidak dibolehkan. Dengan alasan wasatiyah kita melarang-larang yang dibolehkan. Ya, nah ini juga tidak baik gitu ya. Maka kemarin kita di Persatuan Islam mengadakan Muskernas, memang salah satu temanya itu adalah salah satu yang kita angkat sikap kita terhadap moderasi beragama. Dan catatan kita adalah moderasi beragama itu jangan sampai dijadikan alat untuk liberalisasi beragama. Karena dalam prakteknya tidak sejarang dengan alasan moderasi menjadi liberalisasi gitu ya. Nah, jadi itu ciri khas atau keutamaan yang ketiga ya dari umat Nabi Muhammad, yaitu ummatan wasaton, umat yang sineger tengah, cek orang Sunda mah gitu ya. Eta mah tos disebutkeun sineger tengah mah ibu-ibu bapak-bapak tos teu kedah dijelaskeun langkung panjang lebar deui. Gitu ya. Seimbang, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, tetapi dia berada di pertengahan. Dan itu adalah salah satu ciri umat yang bersikap dan berperilaku adil. Selanjutnya, keutamaan umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling banyak penghuni surga, mayoritas. Ya, mayoritas penghuni surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Jadi ribuan bahkan jutaan tahun sebelum umat Nabi Muhammad itu kan sudah ada manusia itu. Sudah ada rasul yang diutus. Gitu ya. Kemudian berarti logikanya umat manusia yang paling banyak itu yang sebelum umat Nabi Muhammad, setelah pasti sebelum, karena kita makan akhir zaman ya, karena kita itu akhir zaman, berarti zaman sebelum kita manusia ini lebih banyak. Tetapi nanti di akhirat yang masuk surga yang paling banyak itu adalah umat Nabi Muhammad. Nah, pernah Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, satu ketika kita berada di Kuba, katanya kami berada di Kuba, kemudian Nabi bertanya, atardawna an takunu rub'a ahlil jannah. Apakah kalian ridho? Apakah kalian mau menjadi 1/4 penduduk surga? Jadi penduduk surga itu 1/4-nya umat Nabi Muhammad. Ya. Qulna na'am. Tentu kami mau. Kami menjadi 1/4 penduduk ahli surga. Faqala, kemudian Nabi bertanya lagi, atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah. Apakah kalian ridho? Apakah kalian mau menjadi 1/3 dari penduduk surga? Faqulna na'am. Maka kami menjawab na'am, iya. Qala, Nabi bertanya lagi, atardawna an takunu syatra ahlil jannah.
apakah kalian mau, apakah kalian ridho menjadi setengah penduduk surga? Qulna na'am, kami menjawab lagi, iya. Qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, sesungguhnya aku berharap bahwa kalian itu menjadi setengah penduduk surga. Wadzaka, dan hal itu annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun, bahwa surga itu tidak masuk ke dalamnya kecuali jiwa yang berserah, jiwa yang muslimah. Wa ma antum min ahli fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildis sauril aswad, dan kalian dibandingkan dengan orang-orang musyrik itu ibarat sehelai rambut putih fi jildis sauril aswad, pada kulit lembu atau pada kulit sapi al aswad yang berwarna hitam, atau kasya'ratis sauda, seperti sehelai rambut yang hitam fi jildis sauril ahmar, pada kulit lembu yang berwarna merah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Nabi pernah mengatakan suatu ketika berkumpul di Kuba, kata Nabi, kalian itu seperempat, sepertiga, setengah. Jadi kata Nabi, aku berdoa mudah-mudahan kalian itu setengahnya ahli surga. Dan setengahnya ahli surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang tidak musyrik. Nafsun muslimatun itu adalah jiwa-jiwa yang Islam, jiwa-jiwa yang tidak terkotori oleh kemusyrikan. Kenapa? Karena sejatinya umat Nabi Muhammad itu adalah, kalau dibandingkan dengan kemusyrikan atau kemusyrikan yang ada pada dirinya itu bagaikan sehelai rambut. Kalau sya'run itu rambut, tapi di sini bukan sya'run. Ya, saya baca beberapa terjemah itu, sya'run itu seperti rambut putih di antara sapi yang hitam. Sya'run itu bukan rambut. Rambut itu bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Tapi kalau disebut sya'ratun itu sehelai. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada ta akhir itu di antara artinya itu artinya satu atau satu kali. Atau kalau dalam barang itu satu buah. Misalkan burtukal. Burtukal itu artinya apa? Jeruk. Tapi kalau orang menyebutkan orang Arab burtukalah, itu satu jeruk. Tapi kalau disebut burtukol, bisa satu, bisa dua, bisa sekilo, bisa sekintal, bisa saton. Itu kalau disebut burtukol. Tapi kalau disebut burtukalah, itu satu. Nah di sini sebutnya sya'ratun, sehelai rambut putih di antara ya sapi hitam anu meles, lembu hitam yang meles. Saya bahasa Indonesia nate. Ya. Nah, anu gitulah pokoknya mah, gitunya. Nah, artinya apa? Artinya memang dalam diri kita ini, gitu ya, dalam diri kita ini mungkin ada noda-noda, mungkin ada sedikit kesyirikan, tapi syiriknya itu mungkin bukan masuk syirik akbar, bukan syirik i'tiqadi, hanya syirik amali yang tertutup oleh kebaikan-kebaikannya itu, dan sehingga nafsunnya itu menjadi nafsun muslimah yang layak masuk surga gitu. Ya, jadi inilah kenapa umat Nabi Muhammad itu adalah umat setengah ahli surga, karena mereka ini sejatinya adalah ummatun muslimatun yang bersih dari kemusyrikan. Kalaupun ada noda kemusyrikan itu hanya sedikit sekali, ibarat sehelai rambut putih di dalam rambut sapi anu hidung meles, maka tingali berarti geus bae mah hideung, berarti itulah ciri nafsun muslimatunnya itu. Atau sehelai rambut hitam di atas sapi yang berwarna merah, ya anu sarua beureumna ge beureum meles gitunya. Nah inilah keutamaan yang keempat. Jadi mayoritas penduduk ahli surga itu, setengahnya dari penduduk ahli surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Yang kelima, barisannya seperti barisan malaikat. Ini sebetulnya ada keutamaan lain ya. Kata Hudzaifah, Nabi bersabda, "Fudilna 'alan nasi bi thalathin." Kita ini dimuliakan dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan umat-umat lain,
Itu dengan 3 perkara. Yang pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Dijadikan barisan kami ini seperti barisan malaikat. Barisan mana? Ya, barisan yang mana? Maka ada yang menafsirkan, menjelaskan barisan ketika sholat. Ketika umat Islam, umat Nabi Muhammad berbaris ketika sholat itu, maka safnya itu layaknya saf malaikat. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan barisan yang mana? Ketika mereka berbaris dalam perang, dalam jihad. Itu barisannya itu adalah bagaikan barisan malaikat. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan safnya itu seperti saf malaikat itu adalah ketika mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi jalmi anu taat mah lir ibarat jalmi nu baris. Nah, nu baris mah tunduk, taat, patuh kan naon? Kana komando. Nya, cek komandanna teh hadap kanan, hadap kanan. Hadap kiri, hadap kiri. Maju, maju, mundur, mundur. Gitu ya. Itu baris. Ya, bentar sareng naon? Bentar sareng ngabring. Ya, lamun ngabring mah ngabring tepuk aturan. Ya, itu ngabring. Nah, umat Islam itu barisannya seperti barisan malaikat dalam apa? Secara umum itu dalam ketaatan. Karena ketaatan ini menggambarkan kepatuhan kepada aturan siga jelema anu berbaris, anu tunduk kana komando ti komandanna gitu. Ya. Nah, ini maka apakah itu dalam sholat secara spesifiknya atau misalkan dalam peperangan, sufufuna kasufuful malaikah. Jadi umat Islam mah umat yang teratur. Ya. Anu kedua, yang kedua, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Bagi orang Islam itu, bagi umat Nabi Muhammad, keutamaannya dijadikan tanah itu semuanya masjid. Semuanya tempat sujud. Artinya apa? Kapanpun, dimanapun datang waktu sholat, tidak ada alasan tidak melaksanakan sholat. Nuju di gunung, nuju di leuweung, teu aya masjid mau sholat heula. Mungkin agama lain tidak bisa tuh ibadah selain di tempat ibadahnya. Tapi bagi umat Islam, tanah itu menjadi tempat untuk melaksanakan sholat. Tapi ulah kieu nya, ieu tidak termasuk wasaton dan tidak termasuk adlan. Lamun naon? Aya masjid. Nya, ngadon sholat di luar. Gitu ya. Nah, kan ada. Jadi gini misalkan, kalau saya kebetulan ngajar itu bab fikih gitu ya. Jadi sholat Jumat itu boleh dilaksanakan selain di masjid. Ya. Boleh di mana? Boleh di kelas, boleh di aula, boleh di lapang. Selama boleh juga. Tapi itu kapan? Ketika tidak ada masjid. Sholat Jumat itu sah meskipun dilaksanakan 3 orang. Ya, menurut pendapat yang paling rajih. Meskipun 3 orang, sholat Jumat itu sah. Kenapa? Yang penting berjamaah. Aya imamna, aya khotibna, aya makmumna, gitu ya. Nah, tetapi meskipun salat Jumat itu sah 3 orang, teu sah lamun di luar aya masjid, jamaah sadayana sholat di masjid, urang sholat Jumat di luar di imah. Teu sah gitu. Ya, kajaba urang hirup di negara kafir, di negara non muslim, dan tidak ada teman yang melaksanakan sholat selain 3 orang. Maka kita laksanakanlah 3 orang, sah itu. Demikian juga tanah itu menjadi masjid. Ketika kapan? Ketika tidak ada masjid. Ya, kalau ada masjid maka ke masjid. Kalau tidak ada masjid, sholatlah, dan tanah itu merupakan tempat sholatnya. Ju'ilat liyal ardu masjidan, dan juga bukan hanya masjidan, wa turbatuha, dan turbahnya, tanahnya itu tohuron. Kalau tohur itu bukan suci, tapi alat bersuci, makanya boleh tayamum. Ya, jadi boleh tayamum, boleh juga misalkan kalau itu istinja, istinja itu bukan tayamum ya, tapi menggunakan batu. Jadi boleh tayamum karena si tanah itu menjadikan alat untuk bersuci. Wa utitu hadhil ayah, dan kita ini diberikan ayat-ayat ini min akhiril Baqarah,
di antara akhir-akhir ayat surat Al-Baqarah, min kanzin tahtal arsy lam yu'tiha nabiyyun qabli. Jadi ayat terakhir surat Al-Baqarah ini bagaikan harta karun yang tertimbun di bawah tanah yang tidak diberikan kepada umat lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, dan seterusnya. Itu ayat itu mengandung arti yang luar biasa, dan itu adalah keutamaan umat Nabi Muhammad. Dan itu kalau kita sambungkan dengan tadi, dengan prinsip wasatiyah, dengan prinsip khairu ummah, itu semuanya nyambung. Dan itulah keutamaan umat Nabi Muhammad yang kelima. Selanjutnya, kekhususan sholat isya. Ya, jadi sholat isya itu adalah hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Dari Mu'adz bin Jabal, riwayat Abu Daud, kata Mu'adz bin Jabal, satu ketika abqainan nabiyya fi salatil atamah. Abqainan nabiyyu, yang betul. Abqainan nabiyyu fi salatil atamah. Satu ketika Nabi membuat kami diam, tinggal. Maksudnya apa? Menunggu untuk melaksanakan sholat atamah. Sholat atamah itu sholat isya maksudnya. Atamah itu kegelapan. Jadi sholat dilaksanakan ketika sudah gelap. Margi hari maghrib makan mungkin wae encan poek teuing. Subuh tos cereng cangtihang. Nah, tetapi kalau isya itu pasti sudah gelap. Nah, kata Mu'adz, satu ketika Nabi membuat kami menunggunya untuk melaksanakan sholat atamah. Maksudnya sholat isya. Fa'akhara hatta dhanna dhannu annahu laisa bi kharijin. Kemudian Nabi terlambat. Jadi para sahabat di masjid ngantosan Nabi kan bumina caket di masjid. Kanggo ngelaksanakeun salat isya. Dan sahabat tidak melaksanakan salat sebelum Nabi datang. Lamun orang imam can datang der begitu nya. Nah, kalau sahabat tidak. Nabi belum datang, tidak ada yang berani maju jadi imam. Ya. Kenapa tidak berani? Mereka tahu Nabi ada. Kalau Nabi tidak ada yang jadi imam. Tetapi ketika Nabi tidak ada, nah mereka tidak berani. Sampai disangka Nabi itu tidak keluar. Dan ada juga yang mengatakan wal qailu minna yaqulu shalla. Mungkin Nabi sudah sholat di rumahnya. Fa inna lakadzalika hatta kharajan nabi. Dalam kondisi seperti itu kemudian sampai Nabi keluar, faqalu lahu kama qalu, kemudian mereka tetap berkata seperti itu, faqala lahum, kemudian Nabi mereka berkata kepada mereka, a'timu bihadhihi sholati. A'timu teh lamun diterjemahkan ini mah gelapkanlah, maksudnya tunggulah waktunya sampai betul-betul gelap. Maksudnya apa? Akhirkanlah sholat isya ini. Fa innakum qad fudiltum biha ala sairil umam, karena kalian sudah diutamakan biha dengan sholat isya ini ala sairil umam, dibanding umat-umat lain, walam yusalliha ummatun qablakum, dan tidak ada yang melaksanakan sholat isya umat sebelum kalian. Nah, baik itu bacaan isya teh diakhirkeun. Memang ada dua ya, ada juga hadis yang mengatakan kalaulah orang tahu tentang keutamaan sop pertama dalam sholat isya di masjid, dia akan datang meskipun merangkak. Ya, tapi Nabi juga dalam beberapa waktu sholat isyanya diakhirkan, ya, diakhirkan. Jadi diantara sunnah Nabi itu setelah tidak tidur sebelum isya dan tidak ngobrol setelah isya. Jadi kalau sudah sholat isya Nabi itu tidur. Ya. Jadi kalau sudah sholat isya Nabi itu langsung tidur. Itu diantara sunnahnya. Ya. Tetapi bagaimana akan bisa lupa bisa naon? Maka ada juga hadis yang mengatakan seberat-beratnya sholat bagi orang munafik itu sholat isya dan subuhnya. Pangabotna isya mah nanggung, subuh oge sami. Gitu ya. Nah, maka inilah ya kata Nabi, peliharalah karena tidak ada yang sholat isya selain kalian. Kalian diutamakan dibandingkan dengan umat sebelumnya dengan sholat isya ini. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kita masuk nggak di sini?
70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Jadi bukan 70 orang yang masuk surga, 70.000. Tapi yang masuk surga itu tidak terhitung, ya. Tetapi umat Nabi Muhammad 70.000 orang masuk surga. Sahabat sabaraha urang? Ya orang hitung, orang kebagian moal. Ya, kita kebagian tidak. Kata Ibnu Abbas, Rasul bersabda, "Uridat alayyal umam." Nanti pada hari kiamat itu ditampakkan umat-umat. Faja'alan nabiyyu wan nabiyyan yamurruna ma'ahum ar-rahtu. Kemudian ada nabi, seorang nabi, dua orang nabi lewat itu. Bersama apa? Bersama sekelompok orang. Ar-rahtu itu sekelompok orang, tapi jumlahnya kurang dari 10. Jadi kalau disebut ar-rahtu itu kurang dari 10. Ya. Jadi ada yang apa dengan ar-rahtu, satu nabi, dua orang nabi. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Bahkan ada nabi yang tidak ada seorang pun bersama dia. Ya, ngali gincing we sorangan. Hatta rufi'a li sawadun azim, sehingga diperlihatkan agak jauh. Jadi rufi'a itu diangkat, maksudnya dari tempat yang agak jauh diperlihatkan sawadun azim, warna gelap yang besar. Itu menandakan apa? Orang yang banyak terlihat dari kejauhan kan ngagebleknya. Nah, jadi itu terlihat. Ma hadza, kata Nabi. Apa ini? Ummati hadhihi, apakah ini umatku? Qila bal hadza Musa wa qaumuhu. Yang banyak itu bukan engkau, tetapi itu adalah Musa dan kaumnya. Qila nzur ilal ufuk. Kemudian dikatakan kepada Nabi, lihatlah ke ufuk. Kalau ufuk itu ujung pandang. Ya, ujung pandang teh naonnya? Tungtung deule cek urang Sunda. Ya, lihatlah ke ufuk. Ya, ke ujung pandangan kamu, ke ufuk itu. Fa idza sawadun yamla'ul ufuk. Ternyata ada warna hitam yang memenuhi ufuk. Summa qila li undur hahuna wa huna, lihat ke sana ke sini. Lihat ke ufuk langit. Fa idza sawadun qad mala al ufuk. Ternyata warna hitam, warna gelap telah memenuhi ufuk tersebut. Ini adalah kiasan tentang banyaknya orang, ya. Ngageblek katingali, ya, saking banyaknya. Qila hadhihi ummatuka. Inilah umatmu. Wa yadkhulul jannata min haula'i, tatinu ngageblek tadinya dari orang yang memenuhi ufuk tadi, yang masuk surga berapa? Tidak disebutkan. Tapi yang masuk surga tanpa hisab itu adalah 70.000 orang. Ya. Sab'una alfan bi ghairi hisab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ustaz cenah geuning dina ieu mah aya oge 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi bukan artinya 10 sahabat saja yang masuk surga itu. Cuman ada 10 sahabat yang oleh Nabi sudah disampaikan di dunia, engkau akan masuk surga. Ya. Jadi ada 10 sahabat yang oleh Nabi disampaikan bahwa di dunia keneh sudah diberitahu akan masuk surga. Apakah yang tidak diberitahu tidak akan masuk surga? Ya, belum tentu gitu ya, apalagi sahabat. Nah, kemudian dalam hadis ini 70 orang, 70.000, maaf, 70 orang mah tuh di dia ge sabaraha. Gitu ya. Bisi teu kabagian orang. 70.000 orang itu masuk surga tanpa hisab. Ya. Nabi setelah itu masuk lagi ke rumahnya, para sahabat ribut, cing cenah ieu teh anu 70.000 ieu teh nu boga naon? Ya, siapa 70.000 ini? Gitu ya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, nusuk tahajud, nusuk iya gitunya. Nabi keluar lagi. Ya, keluar lagi. Yang 70.000 itu adalah humul ladzina la yastariquna la yarqun, ya. La yarquna wala itu apa? Dia tidak melakukan jampe-jampe, dia juga wala yatatayyarun, dia juga tidak tatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi nu 70.000 teh aya kriteriana. Naon kriteriana teh? Kan lamun disebut kriteria mah orang tiasa. Lamun disebut jumlah ya kade bisa teu kaasub. Ya, kriterianya kata Nabi yang 70.000 itu adalah mereka yang tidak melaksanakan jampe-jampe,
mereka yang tidak melaksanakan tatoyur. Naon tatoyur teh? Tatoyur itu adalah menganggap sial, dikaitkan kesialan itu dengan aslinya burung. Tatoyur itu dari toir. Jadi orang jahiliyah, orang Arab kalau mau melaksanakan sesuatu ningali kana manuk. Lamun manuk hiberna kakatuhu indit cenah pi aluseun. Tapi lamun manuk hiberna ka kenca entong jadi cenah pi gorengeun. Lamun deuk dagang tingali heula. Nya, wah ieu mah manukna cenah ka ditu euy ka belah wetan entong jadi cenah. Gitu ya. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Nah, itu disebutnya tatoyur atau yastarqun. Ya, yastarqun itu apa? Jampe-jampe. Jadi ruqyah itu artinya jampe, tapi kan ada ruqyah yang dibolehkan, ada yang tidak. Jampe-jampe dengan yang tidak dibolehkan, ya. Dudukunlah cek bahasa orang mah. Maka mereka itu adalah yang tidak dudukun, tidak tatoyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 70.000 ini adalah umat-umat yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngacung tah saurang. Ngacung saurang tah. Sahabat namina saha? Ukasah. Ukasah berdiri, "Rasul, doakan saya agar saya termasuk 70.000 itu." Kata Rasul kepada Ukasah, "Kamu termasuk dari 70.000 itu." Hiji tah ku Ukasah. Beres Ukasah gitu, anu lain nanya cenah Ukasah menta, orang teu menta. Gitunya. Lalu berdiri lagi, "Rasul, saya juga sama," katanya. Ingin masuk tuh, geus kapiheulaan ku Ukasah cenah. Sabakoka Ukasah, sudah terdahului oleh Ukasah. Jadi Ukasah itu termasuk 70.000 itu, gitu ya. Apakah kita termasuk 70.000 itu? Kriteria tadi, la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Cing kuat-kuat we tawakal hayang asup ka dinya mah. Ya. Kemudian yang keutamaan selanjutnya adalah datang hari kiamat, maksudnya umat manusia, umat Muhammad pada hari kiamat datang dalam keadaan bercahaya. Asar dari apa? Dari wudu, ya. Nah, inna ummati yatuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Dari mana itu wajah itu? Min atharil wudu. Itu adalah athar, bekas sisa dari air wudu. Barang siapa famanistata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Jadi wudu itu akan bercahaya, ya. Makanya disebutkan at-tuhur itu nur. Bersuci itu adalah cahaya. Cahaya ini kan bisa berarti dua. Bisa cahaya secara hakiki, maksudnya lebih bercahaya wajahnya. Bisa juga cahaya ini adalah cahaya secara ma'nawi, cahaya keimanan yang akan bersinar nanti pada hari kiamat dari wudu tersebut. Kenapa saya katakan cahaya itu bisa aja hakiki? Sebab yang umat Islam, ya, untuk orang muslim wajahnya sakotor-kotorna wajah umat Islam, wajah anu kakumbah sapoe 5 kali. Nya, matak orang lamun ningali beungeut rumeuk siga nu taraka usap ku ciwudu. Nya. Punten eta teh siga ieu. Ya, jadi sarumek-rumekna beungeut jalma Islam. Ya. Itu kan orang yang minimal itu. Di dalam satu hari wajahnya dibasuh, dicuci berapa kali? 7 kali. 5 kali. Gitu ya. 7 kali mah jeung salat sunatna lamun batal. Gitu ya. Tapi itu minimalnya kan, bisa lebih, gitu ya, bisa lebih dari itu. Makanya wudu itu adalah cahaya. Cahaya apa? Bisa jadi cahaya itu adalah hakiki, ya. Bisa jadi cahaya itu adalah maksudnya cahaya keimanan, dan nanti akan terlihat adalah ghurran muhajjalina yaumal qiyamah. Maka sepanjang kita memelihara wudu itu, sepanjang itu cahayanya ada. Selanjutnya kekhususan hari Jumat, ya. Dari Abu Hurairah, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Kata Nabi, Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita tentang hari Jumat. Fakana lil yahudi yaumus sabti. Orang Yahudi itu kebagian hari Sabtu.
Wa kana lin nasara yaumul ahadi, dan untuk Nasrani itu kebagian hari Ahad. Faja Allahu bina fahadanallahu liyaumil jumu'ati, maka Allah datang bersama kami dan Allah menunjukkan untuk kami itu hari Jumat. Faja'alal jumu'ata was sabta wal ahada, jadilah berurutan Jumat, Sabtu, Ahad. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah, dan demikianlah Yahudi dan Nasrani itu nanti di hari kiamatnya di belakang umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam Jumat, Yahudi Sabtu, Nasrani hari Ahad, gitu ya. Nah, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamati al maqdiyu lahum qabla al khalaik. Kami itu terakhir, tetapi nanti di hari kiamat itu paling pertama, dan juga termasuk yang paling pertama diadili. Ya, jadi nu pangheulana teh pangheulana asup surga, termasuk pangheulana di naon? Dihisab, gitu ya. Nah, jadi kalau paling dulu dihisab itu, kalau bagi yang lulus itu enak. Ya, bagi anu teu siap teh eta anu deg-degan mah, siga urang deg ujian, lamun geus siap pangheulana kitu naon. Tapi lamun can siap mah dipanggil ngaranna teh, Pak cenah rerencangan abdi heula we, cenah gitu kan. Ya, maka inilah ya hadirin waktu iman yang dimaksud dengan kekhususan hari Jumat. Dan yang terakhir, keutamaan umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling sedikit amalnya tetapi paling banyak pahalanya. Ya. Jadi paling sedikit amalnya, paling banyak pahalanya. Amal kita itu kan tidak banyak, tapi jaminannya apa? Surga. Makanya kata Nabi, kalian tidak masuk surga karena amalnya, tetapi kalian masuk surga itu karena rahmatku. Tetapi rahmat itu tidak akan dicapai kalau kita tidak beramal. Nah, maka diumpamakannya oleh Nabi, innama mathalukum wa mathalu ahlil kitabain. Sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan dengan perumpamaan dua ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kamathali rajulin istajara ujara, seperti seseorang yang mempekerjakan tukang, mempekerjakan pekerja. Faqala man ya'malu li min ghadwatin ila nisfin nahari ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku? Kapan? Dari pagi sampai siang. Ala qirat, upahna saqirat. Saqirat teh sakeureut. Ya. Jadi qirat itu adalah ukuran yang sangat kecil, ya. Ada juga yang disebutkan qirat itu katanya cuman kalau diliterkan 0,8 liter. Ya. Jadi pokoknya qirat itu ada juga qirat disebutkan karat. Kecuali qirat itu yang besar di mana? Dalam pahala orang memelihara jenazah. Kan dalam hadis tentang memelihara jenazah, barang siapa yang ikut memelihara jenazah sampai menyolatkannya, maka dapat pahala 1 qirat. Tapi kalau sampai mengantar ke makamnya, ke kuburannya, maka dapat pahala 2 qirat. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, 1 qirat itu sebanyak apa? Kata Nabi, itu 1 qiratnya itu mithla Uhudin zahaban. Itu sebesar gunung Uhud emas. Ya, jadi keutamaan mengikuti mengurus jenazah itu pahalanya itu seperti sebesar gunung Uhud emas. Tong boro mah emas, lamun dipasihkeun saageng gunung Uhud tanahnya diical sabaraha miliareun. Gitunya. Ieu emas gitu ya nanti di akhirat gitu. Nah, tapi qirat itu pada asalnya adalah ukuran yang kecil. Nah, maka kata Nabi, perumpamaan kalian itu dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang mempekerjakan orang lain, kemudian dari pagi sampai siang, upahnya 1 qirat. Fa'amilatil Yahud, itulah Yahudi. Jadi Yahudi itu dari pagi sampai siang dapat 1 qirat. Tsumma qala man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa sekarang yang mau bekerja denganku? Waktunya dari tengah siang sampai asar, upahnya sama 1 qirat. Kemudian fa'amilatin nasoro, kemudian bekerjalah, itulah Nasrani. Jadi Nasrani itu ibaratnya orang yang bekerja dari duhur sampai asar, upahnya 1 qirat. Kalau Yahudi dari pagi sampai siang, upahnya 1 qirat, ya. Kemudian bertanya lagi, man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba syamsu ala qiratain. Siapa yang mau bekerja untukku? Kapan waktunya? Dari asar sampai maghrib, sampai terbenam matahari.
Tapi upahnya 2 qiraat. Ya, 2 qiraat. Fa antum hum, itulah kalian. Jadi kalau Yahudi itu dari pagi sampai siang 1 qiraat, kalau Nasrani dari siang sampai asar 1 qiraat, kalau umat Nabi Muhammad dari umpamaannya gitu ya, dari asar sampai maghrib 2 qiraat. Protes itu. Faghadibal yahudu wan nasara, maka marahlah orang Yahudi dan Nasrani. Faqalu malana aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Kenapa kami ini amalnya lebih banyak tetapi upahnya sedikit, gitu ya. Maka kata Allah, hal naqastukum min haqqikum, apakah aku mengurangi hak kalian? Tidak. Apakah kalian diupah sesuai dengan kerja kalian? Iya, sudah kalau begitu. Ya, la, tidak. Qala fadzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaanku yang aku berikan kepada yang aku kehendaki. Jadi Allah memberikan kepada kita keutamaan pahala yang besar itu tidak mengurangi pahala yang lain. Tidak mengurangi Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya. Kita diberi sesuai dengan amalnya dan dilebihkan oleh Allah. Nah, jadi tidak boleh itu kalau itu dikurangi diberikan ke sini, tidak mengurangi upah Yahudi kemudian diberikan kepada kita, gitu ya. Dan kita lihat di dalam agama ini luar biasa. Banyak sekali amalan-amalan yang amalannya ringan sebetulnya. Tetapi pahalanya luar biasa. Salat Jumat ke Jumat menjadi kifarat. Ya. Saum Arafah menghapus dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Sok, puasana sapoe, mupus dosana 2 tahun. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad, gitu ya. Saum Asyura menghapus setahun sebelumnya. Itu kan amal-amalan kecil. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis disebutkan ada 2 kalimat. Yang 2 kalimat itu di lisannya itu ringan, tetapi timbangan kebaikannya itu luar biasa besar. Subhanallah, subhana rabbiyal azim. Itu kalimat itu ringan sekali kita ucapkan, tetapi pahalanya sangat besar sekali, timbangan besar sekali. Belum lagi bagi umat Islam itu al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu minimal dilipatkan 10 kali lipat, bahkan lebih. Bahkan kata Nabi, ya, kalau kita niat berbuat baik, kemudian tidak jadi berbuat baik karena ada satu halangan, sudah dicatat kebaikannya. Kemudian kita laksanakan kebaikan tersebut, dicatat 10 kali lipat atau lebih. Kalau kita berencana berbuat jelek, kemudian tidak jadi, dicatat jadi baik. Kemudian kita berencana berbuat jelek, kemudian jadi dilaksanakan, dicatat kejelekan 1. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Siapa itu? Kita, ya, karena kita ini mudah-mudahan insya Allah termasuk ummatul ijabah. Meskipun kita sebagai umat ijabah itu terus memerlukan untuk dakwah, ya, didakwahi dan mendakwahi, gitu ya, agar kita berada di dalam ijabah tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Inilah nikmat iman yang bisa saya sampaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu buat kita semua, menambah motivasi buat kita semua, dan menjadikan peringatan, juga menjadikan tazkirah buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.